Salam sehat sahabat, sahabat hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Sahabat, pertanyaan yang paling banyak datang ke meja redaksi, ke WhatsApp atau inbox, ya, ke Messenger, antara lain sakit-sakit tulang, nyeri-nyeri, ya, tulang tiba-tiba nyut-nyutan, susah berdiri, susah jalan, otot-otot sakit. Ya, kalau bertanya kepada dokter, biasanya dijawab, ya begitulah pasien cuci darah. Kadang-kadang saya juga ingin menjawab seperti itu, ya sahabatku. Sebab memang begitulah pasien cuci darah. Hal itu juga saya alami. Saya kalau sudah tidur, jangankan bangun, geser ke sana, geser ke sini, itu pun kadang tulang-tulang sakit, ya. Misalnya tulang bagian bahu. Kalau saya miring dan tertekan, begitu berbalik, ini juga sakit. Kadang-kadang tulang paha tiba-tiba nyut-nyutan, punggung nyut-nyutan. Saya hampir setiap hari, ya, hampir setiap malam, punggung saya ini diolesi dengan penghangat, krim penghangat, ya, supaya lebih nyaman. Selain pegel, ya, nyeri-nyeri, juga karena dulu saya pernah jatuh, ya, pernah jatuh. Sebelum cuci darah, jatuh, lalu ada gangguan saraf kejepit, ya. Ini sakit sekali. Sempat sembuh, ya, karena saya ada kesempatan berobat ke Cina, sembuh, tapi ya beberapa tahun kemudian sakit lagi sampai sekarang. Jadi double-double, ya sahabatku, double-double masalahnya. Masalah saraf kejepit pada punggung dan tulang-tulang. Masalah tulang dan otot ini tidak bisa kita hindari, ya sahabat. Jadi ya ini pasti terjadi. Itu sebabnya kadang-kadang saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman, kok badannya nggak enak, lesu, ototnya sakit. Ya, semua pasien cuci darah seperti itu, termasuk saya. Kenapa pasien senior tidak bertanya? Ya, karena ya itulah kehidupannya sehari-hari, sudah terbiasa. Lagi pula mau bertanya kepada siapa, ya? Tapi saya berusaha untuk memberi sedikit solusi kepada teman-teman yang belum kadung. Saya termasuk memelihara tulang, ya. Sejak saya menjalani terapi konservatif selama 4 tahun, saya sudah memelihara tulang dengan rutin minum binder CaCO3. Jadi fosfor, kalsium terus dikendalikan. Meski demikian, sakit tulang, nyeri-nyeri, pegel-pegel tetap akan dialami. Jadi teman-teman gak usah mengeluh soal itu, ya. Boleh bertanya sekali 2 kali. Kalau sudah bertanyanya 2-3 kali,
saya selalu menjawab solusinya tabah. Ya, kita cuma harus tabah menjalani ini. Sakit tulang, nyeri-nyeri itu tidak membunuh kita. Ya, memang tidak nyaman, tapi ya masih bisa ditahan, dikendalikan. Nah, apakah tulang-tulang saya cukup kuat, cukup hebat? Ya, kita lihat. Saya akan duduk di lantai. Saya akan duduk di lantai dan kesulitan untuk berdiri. Dengan usia gagal ginjal 13 tahun dan usia biologi saya lebih setengah abad, ini termasuk lumayan. Termasuk lumayan saya masih bisa berdiri dari duduk. Banyak pasien HD yang belum 7 tahun sudah kesulitan. Tentu ya sahabatku berbeda dengan pasien-pasien HD yang masih muda usia. Pasien-pasien HD yang usianya 40 ke bawah biasanya tulang-tulangnya masih jauh lebih baik. Lebih baik ya. Pasien-pasien yang mulai HD dari usia 20-an, 30-an biasanya meskipun sudah HD 7 tahun, 8 tahun masih oke. Tulangnya masih oke, ya. Tetapi pasien-pasien yang HD sudah seperti saya, mulai HD sudah umurnya sudah menjelang usia lanjut, itu lebih sulit mengatasi masalah-masalah kesehatan, termasuk masalah tulang. Tapi saya berusaha keras dan sampai hari ini tetap mampu berdiri. Banyak teman-teman yang baru 9 tahun sudah nggak bisa berdiri, sudah duduk di kursi roda. Tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat. Saya akan duduk di bawah, nanti kita lihat sama-sama. Ada yang bertanya, resep untuk menguatkan tulang-tulang. Jadi sahabat kita ini melihat saya seolah-olah tulangnya masih hebat. Setelah 13 tahun gagal ginjal, tulang masih mumpuni. Masih berjalan normal. Sebab banyak juga teman-teman yang baru 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun sudah harus duduk di kursi roda. Sahabatku, benarkah setelah 13 tahun tulang-tulang saya ini masih kuat? Aslinya tidak, ya. Aslinya semua tulang-tulang sudah nyeri, kadang-kadang tiba-tiba nyut-nyutan nyeri. Bahkan kalau berjalan ya nggak gagal lagi, tidak tegap. Setelah 13 tahun ini, ya saya kesulitan untuk berdiri, misalnya dari duduk, lalu berdiri. Mau lihat seperti apa, ya? Ini duduknya baru ya, belum lama. Kalau duduk semakin lama, semakin tidak bisa atau semakin sulit untuk berdiri. Saya akan coba bagaimana berdiri dari duduk di lantai. Ambil nafas dulu ya, sulit. Sakit ya, berat. Ini dengkul, paha, ini seolah-olah tidak punya tenaga, ya.
Jadi ini kekuatannya di tangan tadinya ya. Kekuatannya jadi ada masalah tambahan ya, sahabatku. Pinggang saya ini luar biasa sakit sebab di awal dulu sebelum cuci darah saya pernah jatuh, ada saraf kejepit ya tuh bagian sini. Pernah berobat ke Cina, sembuh, tapi ya beberapa tahun kemudian kambuh lagi. Nggak mudah ya berdiri dari duduk. Begitu juga jika duduk di sofa seperti ini. Kaki kiri dan kanan, paha, lutut, dengkul. Ini sudah kehilangan tenaga. Ya agak kuat lagi ya. Kalau dari sofa seperti ini ya kekuatannya ada di tangan, harus bertumpu ya. Ini juga agak terlalu mudah ya, karena sofanya agak ambles gitu, rendah. Jadi ada nggak solusi supaya pasien gagal ginjal tidak mengalami masalah dengan tulang? Tidak ada, ya. Tidak ada solusi, tetapi tingkat keparahan masalah, keluhan bisa dikurangi dan bisa ditunda datangnya masalah tulang. Yaitu, sahabatku, disiplin menggunakan binder. Binder CaCO3, Lenal AC, atau binder-binder lain yang berbasis kalsium. Gak usah menggunakan binder-binder yang mahal ya, itu binder terapi jika teman-teman bermasalah dengan kalsium dan fosfor. Sifatnya terapi. Binder rutin adalah binder berbasis kalsium yang hemat, murah meriah. Kemudian, nah ini, pola makan. Ya, harus insaf bahwa ginjal kita sudah bermasalah. Jangan pernah mengatakan, saya makan kacang banyak nggak apa-apa itu. Saya makan tahu tempe tiap hari banyak nggak apa-apa. Sahabatku, ingat, semua yang kita makan tidak akan berdampak secara langsung kepada tubuh kita. Kecuali racun. Ya, makan racun ya langsung berdampak. Salah satu racun yang berbahaya, karamboksin, terdapat pada belimbing. Nah, kalau teman-teman makan belimbing, jus belimbing, saya jamin langsung bermasalah. Tapi kalau makanan-makanan yang lain tidak akan menimbulkan masalah seketika. Jadi jangan mengatakan, nggak apa-apa saya makan ini, kayak orang sehat aja. Ingat, ya. Semua masalah itu akan datang belakangan, ya. Karena ginjal kita tidak bisa membersihkan fosfor dan tidak bisa mengendalikan kalsium, maka masalah tulang akan datang belakangan. Nah, kemampuan mengendalikan makanan itu menentukan cepat atau lambatnya masalah tulang terjadi. Sahabat, ini yang harus dipercaya. Kawan-kawan yang ngawur, ya, makan yang ngawur, berlebihan, asal, biasanya tidak awet kesehatannya, ya. Bahkan juga tidak awet
HD-nya. Jadi tetap pertahankan pola makan yang sehat. Kendalikan fosfor, cukupi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, semangat. Jangan takut jalannya bincang-bincang. Gak apa-apa, ya. Yang penting sehat.